Oke, udah, nggak apa-apa. Ya. Framingnya sudah sesuai? Sesuai. Suara sudah jelas? Mantap. Bagus. Nah, harus begitu teman-teman. Tuh, sampai dibilang silakan. Jadi, saya harus cek dulu framingnya sesuai atau tidak, dan suaranya keluar atau tidak. Artinya nyari nggak nih, ya kan? Baru sekarang saya bisa membuat kontennya. Tuh di belakang kamera adalah istri saya yang biasa juga merekam ya, konten dari channel YouTube Triple B. Dan seperti yang kalian sudah mengetahui kan, sudah saya katakan berkali-kali bahwa istri saya adalah fan dari Persib Bandung. Jadi ya mau Persib menang atau kalah ataupun imbang, pada saat nah tuh kan sudah ngomong dia harus bikin. Nah, walaupun saya hari ini lagi capek nih karena saya bangun kepagian, bangun tadi 4:30 ya. Karena saya harus nonton lagi pertandingan dari Persib Bandung. Saya nonton juga sebelumnya pertandingan dari Wolves versus Chelsea karena saya tidak sempat nonton ya dua pertandingan ini. Baru kemudian saya bisa membuat kontennya. Nah, baru sekarang nih saya ingin membuat kontennya teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Arema FC yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti dalam dua pertandingan terakhir Persib Bandung gagal meraih kemenangan karena bermain imbang lawan Dewa United dan juga semalam lawan Arema FC. Sedangkan bagi Arema FC memang mereka belum mampu meraih kemenangan sejauh ini di awal musim dari Liga 1 musim 2024-2025. Tapi Arema FC mendapatkan 1 poin yang sangat berharga karena bisa mendapatkan poin di kandang dari Persib Bandung. Dan menurut saya wajar saja jika Persib Bandung gagal meraih kemenangan lagi karena memang ada rotasi yang dilakukan oleh Boyan Hodak di starting lineup. Dan sebetulnya rotasi yang dilakukan oleh Boyan Hodak itu sah-sah saja. Karena seperti yang kita pahami bahwa Persib Bandung juga akan bermain di kompetisi antar klub Asia musim ini. Jadi sangat penting bagi Boyan Hodak untuk bisa merotasi ya para pemain, memberikan mereka kesempatan bermain agar menjaga match fitness mereka. Supaya nanti pada saat bermain di kompetisi antar klub Asia mereka bisa bermain secara rapi. Jadi saya agak bingung juga jika banyak yang berkomentar di sosial media kenapa Boyan Hodak melakukan rotasi. Ya ini memang perlu dia lakukan karena tim ini akan bermain di kompetisi antar klub Asia. Tetapi yang sangat disayangkan pemain-pemain yang dipilih untuk bermain dari awal itu tidak semuanya bisa menjalankan perannya. Contoh di lini tengah saya melihat pemain seperti Adam Alis dan juga Tyrone bersama Deddy Kusnandar gak ngeklik di lini tengah. Nggak seperti biasanya pada saat ada Klok dan juga Dedi bermain. Maka itu di babak kedua tuh Klok akhirnya dimainkan. Dan di depan ya jelas lah dengan absennya David da Silva mempengaruhi juga produktivitas gol dari Persib Bandung. Meskipun Dimas Drajat bisa mencetak gol pertamanya bagi Persib Bandung, tapi tetap ada yang kosong gitu di lini depan dari Persib Bandung. Artinya ada kehilangan lah di lini depan dari Persib Bandung. Seandainya ada David da Silva mungkin beda cerita lagi. Sedangkan dari Arema FC kita tahu tim ini kan bermain pragmatis ya dengan pelatih mereka asal Brazil kalau nggak salah namanya Joel Corneli ya. Nah memang mereka kan bermainnya pragmatis. Jadi mereka akan ya istilahnya menunggu di belakang, main counter. Jadi kalau berhadapan dengan tim seperti ini ya tidak mudah juga bagi Persib untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi nggak ada David da Silva. Tapi sebetulnya secara permainan Persib bisa menyerang cukup baik, bisa menciptakan banyak peluang, tapi saya melihat konektivitas antar lininya ini nggak konsisten. Ini bukan Persib yang seperti musim lalu atau di pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama juga lawan PSBS Biak kita lihat konektivitas antar lini itu bagus, tapi di match semalam nggak jalan. Justru saya melihat konektivitas di antara para pemain Arema FC bagus sekali. Ya tapi kan strategi Arema FC itu beda ya. Strateginya adalah untuk bertahan main counter, bertahan main counter, dan mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang. Ya mungkin juga tujuan mereka adalah untuk ya paling tidak jangan kalah lah gitu, mendapatkan 1 poin. Tapi mereka akhirnya bisa mencetak gol kan. Sebelumnya kan mereka belum bisa mencetak gol. Mereka mencetak gol melalui Dalberto, memanfaatkan umpan dari William ya, dari sepak pojok. Dan Persib memang mendominasi jalannya pertandingan, dan pada saat Arema FC itu bermain bertahan, mau tidak mau para pemain Persib harus keluar menyerang. Dan ini kan nggak biasa bagi Persib. Biasanya kan mereka menunggu ya, memancing para pemain tim lawan untuk keluar menyerang, ya istilahnya jebakan Batman lah dari Persib, baru kemudian mereka main counter. Tapi karena Arema FC itu nunggu terus di belakang, ya ini juga yang menyulitkan para pemain Persib untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Secara keseluruhan peluangnya banyak, tapi banyak juga yang melenceng. Tapi ya saya melihat Boyan Hodak ini coba untuk menyatukan para pemain Persib.
semua pemain yang berada di dalam skuad. Maka itu dia melakukan rotasi dalam 2 pertandingan terakhir. Apalagi itu di pertandingan lawan Dewa United yang dimainkan penjaga gawang adalah Teja Pakualam. Tapi kan meskipun Teja kemasukan 2 gol, dia bisa melakukan banyak save yang krusial. Itu harus dia lakukan, Boyan Hodak harus lakukan itu. Jangan sampai Teja Pakualam itu hanya berada di bangku cadangan. Gimana nanti pada saat dia diberikan kesempatan bermain, pada saat si Kevin tidak bisa bermain, nanti formnya gak bakal bagus. Maka itu, ini adalah upaya yang baik atau langkah yang baik dari Boyan Hodak melakukan rotasi. Tapi para pemain yang dimainkan itu harus bisa perform. Belum lagi saya melihat Mason Lima yang gak connect dengan Ciro dan juga Dimas. Tapi Ciro dengan Dimas ini udah connect gitu. Ya karena sebelumnya juga mereka kan bermain ya di satu klub ya, di Persikabo ya. Jadi mereka ini sudah connect di pertahanan. Saya melihat tanpa adanya hand-hand ya, kurang eksplosif Kakang ini dalam melakukan overlap. Ya artinya Persib ini tidak bisa meraih kemenangan karena ya memang ada rotasi yang dilakukan. Tapi saya pikir dalam hal ini ya gak fair juga jika menyalahkan Boyan Hodak. Karena ya inilah salah satu cara dari Boyan Hodak untuk bisa menjaga kebugaran dari para pemain. Ya ini sekarang jika Boyan Hodak memang memutuskan untuk rotasi terus-menerus, ya saya pikir akan sulit juga bagi Persib untuk bisa bersaing di papan atas. Karena tim-tim yang dalam 2 atau 3 pertandingan awal mereka itu mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif, ya jika kita perhatikan melakukan rotasi pun tapi tidak banyak di starting lineup. Jika saya supporter atau jika teman-teman merupakan supporter dari Persib Bandung, saya pikir harus juga menghormati keputusan dari pelatih. Seperti yang selalu saya katakan pada saat saya membuat analisa tentang timnas Indonesia, bahwa kita perlu menghormati keputusan dari Sintayong karena dia yang lebih paham. Jadi Boyan Hodak ini lebih paham, dan Persib dengan 2 hasil seri ini bukan berarti kan peluang mereka sudah habis untuk menjadi juara, baru juga 3 pertandingan. Lain halnya kalau sudah 7 atau 8 pertandingan. Ya, jika sudah 7 atau 8 pertandingan dan Persib masih seperti ini, kebanyakan seri, apalagi nanti ada kalahnya, nah baru artinya peluang mereka semakin sulit untuk menjadi juara. Tapi untuk saat ini tentu peluang tersebut masih terbuka, bukan saja bagi Persib, tapi juga bagi Arema FC kan. Sama, ini masih baru 3 pertandingan. Jadi saya pikir dari 3 pertandingan awal ini nggak bisa membuat penilaian. Tapi ya betul bahwa Persib Bandung gagal meraih kemenangan tentulah adalah kehilangan atau kerugian bagi mereka karena bermain di kandang sendiri. Lawan Arema FC yang sebetulnya perombakannya cukup besar di komposisi skuad mereka. Tapi secara permainan saya melihat Persib mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bisa menciptakan banyak peluang dan sebetulnya nggak banyak kesalahan dari para pemain Persib di lini pertahanan, enggak. Tapi kalau konektivitas itu nggak jalan, ya tentu ya akan sulit ya untuk bisa berharap ada pemain lain yang bisa memberikan solusi untuk mencetak gol selain juga Ciro Alves atau David da Silva yang absen atau juga Dimas Derajat. Ya, kalau musim lalu kan ada juga tuh pemain seperti Stefano Beltrame yang bisa masuk dari second line yang bisa mencetak gol. Nah, Persib butuh pemain seperti Stefano di musim ini. Saya nggak tahu nih Matteo ini belum begitu nyetel ya. Padahal di Piala Presiden permainannya nggak buruk juga. Maka itu Persib terlalu bertumpu kepada Ciro dan juga Dimas, dan memang lebih banyak Ciro yang menguasai bola pada saat bola diberikan ke lini depan dari Persib Bandung. Tapi hebatnya Arema FC kan bisa mencetak gol lebih dulu, itu header corner ya. Nah, saya kan nonton ulang ya pertandingan ini, saya kaget tuh Dalberto berani melakukan sundulan karena ada kaki dari Nick Kuipers juga itu. Tapi berhasil dia melakukan koneksi dan membobol gawang dari Kevin. Tapi kan masih babak pertama ya, jadi maka itu tidak lama kemudian Persib bisa mencetak gol penyama kedudukan ya sebelum babak pertama usai ya. Dan saya melihat ini gol yang bagus juga, Ciro memberikan bola kepada Dimas, dan pada saat Dimas juga berada di bawah pengawalan 3-4 pemain Arema FC ya, artinya di antara kerumunan para pemain Arema FC, tapi dia bisa mengontrol bola dengan baik dan melakukan finishing. Artinya nih Dimas Derajat jika nanti akan terus dimainkan ya bisa memberikan banyak kontribusi, bukan saja dalam urusan mencetak gol tapi juga dalam urusan memberikan assist. Cuma ya memang dia membutuhkan waktu lah untuk bisa melakukan finishing secara klinis, karena saya masih ingat di first match lawan Biak tuh banyak sekali peluang dia tapi dia gagal mencetak gol 2 atau 3 peluang. Dan sepanjang jalannya pertandingan di babak kedua memang Persib menyerang, tapi Arema FC itu seolah-olah sudah menutup pintu di pertahanan. Udah, jangan kasih ruang nih bagi para pemain Persib, dan itu akan menyulitkan para pemain Persib. Walaupun Maklok masuk, Maklok juga ada shot on goal, ya kan? Tapi ya kita lihat Arema FC ini sudah punya satu tujuan, pokoknya jangan kalah, dan itu berhasil mereka lakukan. Jadi saya pikir pada saat Persib nanti menghadapi tim seperti Arema FC yang bermain pragmatis, menunggu di belakang, harus ada banyak pemain dari second line yang memberikan support. Kalau enggak, ya tentu Persib akan sulit meraih kemenangan. Tapi overall saya melihat kinerja dari para pemain Persib yang bermain di lini pertahanan dan lini depan itu cukup baik ya. Artinya mereka yang di depan rajin melakukan pergerakan tanpa bola dan pergerakan dengan bola, dan di lini pertahanan juga solid. Mereka mengantisipasi jika ada counter,
dari pemain Arema FC, maka itu dari open play Arema FC cuma bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya, Dalberto satu lagi, ya selain juga dia mencetak gol. Kemudian ada juga peluang kalau nggak salah dari pemain mereka William ya. Jadi memang nggak banyak dari open play, artinya defense bagus, tapi di tengah-tengah ini saya melihat koneksinya kurang baik. Ya, kita tunggu nanti ke depannya bagaimana permainan dari Persib jika nanti Boyan Hodak akan kembali melakukan rotasi, dan kita tunggu juga nanti pertandingan-pertandingan lainnya dari Liga 1, dan nanti akan break dulu ya Liga 1 ya, karena ada pertandingan dari Timnas Indonesia, dan saya pikir itu juga yang nanti akan memberikan waktu bagi para pemain untuk beristirahat ya, pemain-pemain yang tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia atau Timnas negara lainnya. Jadi teman-teman kita tunggu lagi nanti pertandingan-pertandingan besar dari Liga 1, dan saya pikir di next match Persib Bandung harus bisa lebih klinis melakukan finishing, dan di tengah itu mereka harus kuat untuk connect ke depan. Jadi jangan cuma memberikan bola ke depan terus kemudian tunggu di tengah. Enggak, harus ada pemain dari second line yang juga aktif maju. Sedangkan dari 2 fullback harus ikut support serangan. Kalau nggak seperti itu, lawan tim-tim yang istilahnya parkir bis, ya tentu akan sulit bagi Persib untuk bisa meraih kemenangan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.